Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan penertiban di kawasan Kalijodo untuk jalur hijau. Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama masih menunggu hasil dari rapat koordinasi antar instansi yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya. Ketemu Kapolda yang akan memimpin rapat koordinasi semua. Berapa, Pak? Jadi Kapolda akan dengarkan semua pihak dari RT RW, karena ini kan kasusnya berbeda. Berbeda dengan Doli yang memang itu kampung, rumah orang, ya kan? Terus hanya PSK. Sekarang juga kemarin saya ketemu Bupati Tangerang. Setelah Doli tutup, dia ada tambah 300 orang di sana. Jadi 1.300-an. Dia pindah kan. Jadi nggak mungkin semua tutup. Nah, kalau kami kan kasusnya memang beda. Ini kan memang jalur hijau, dijual belikan. Anda nggak mungkin biarkan dong depan hidung kamu berpuluh-puluh tahun orang melanggar. Kalau kayak itu melanggar, gimana kita mau bereskan waduk fluid nanti? Kepolisian menemukan proyektil peluru yang digunakan oleh pelaku saat menembak seorang ojek online di Jalan Kemang Utara, Mampang, Jakarta Selatan. Dari identifikasi sementara, senjata yang digunakan pelaku diduga senjata api rakitan. Proyektil peluru yang diduga milik pelaku ditemukan petugas gabungan dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya saat melakukan olah tempat kejadian perkara penembakan sopir ojek online pada Sabtu malam di Jalan Kemang Utara, Mampang, Jakarta Selatan. Belum diketahui jenis senjata yang digunakan, namun dugaan sementara senjata tersebut merupakan senjata api rakitan. Petugas juga menemukan bekas tembakan yang mengarah ke dinding di salah satu rumah warga. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menjelaskan, kasus ini sudah ditangani tim dari Polres Jakarta Selatan dan Dirkrimum Polda Metro Jaya. Informasi pemukulannya, tapi ada tembakan, tapi bukan tembakan ke kepala. Jadi sekarang lagi sedang ditangani, ya kita akan selidiki. Teknisnya seperti apa ya nanti kita akan sampaikan. Siapa Pak berbadan tegak? Apakah itu sudah ada kesatuan atau? Nggak bisa lah, semua orang berbadan tegak yang banyak sekali yang jago-jago, atlet segala macam. Nggak. Nanti kita jangan berspekulasi, lebih baik kita tunggu pengungkapannya. Jadi sekarang apa, Pak? Kita akan ungkap. Kita minta hanya kepada teman-teman Gojek supaya tenang saja. Berikan kepercayaan kepada polisi untuk mengungkap itu. Sudah dibentuk tim dari Polda. Sebelumnya pengendara ojek online Ronaldo Agustin ditembak orang tak dikenal di Jalan Kemang Timur. Hingga Sabtu malam Ronaldo masih menjalani perawatan medis karena luka di bagian kepala di Rumah Sakit JMC Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Fahir Mal, Metro TV. Aksi arogan para pengendara di jalanan bukan pertama kalinya terjadi. Sepanjang tahun 2015 tercatat sedikitnya ada 5 kasus arogan berujung penembakan. Tingkat stres yang tinggi di jalanan patut diwaspadai agar tidak terjadi aksi anarki. Sabtu sore 13 Februari 2016, warga Jakarta lagi-lagi dikagetkan oleh aksi koboi jalanan yang menembakkan senjata api karena tersulut emosi. Kali ini korbannya adalah seorang pengemudi ojek online. Aksi koboi jalanan ini bermula saat korban terlibat cekcok dengan 2 pengendara motor di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Karena tersulut emosi, pengendara motor yang masih belum diketahui identitasnya ini menyalip korban dan berujung pada aksi pemukulan. Sejumlah saksi di lokasi menyebut bahwa terdengar suara tembakan bersamaan dengan aksi pemukulan tersebut. Pelaku diduga 2 orang, dua-duanya dengan menggunakan sepeda motor satu-satu. Jadi bukan legal, tapi ada selisih di jalan. Aksi anarki akibat tersulut emosi di jalanan memang bukan pertama kalinya terjadi. Sepanjang tahun 2015 sedikitnya tercatat ada 5 kasus penembakan yang terjadi di jalanan. Terakhir terjadi pada 4 November 2015. Seorang tukang ojek tewas setelah ditembak bagian kepalanya oleh oknum TNI di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pemicunya pun sama, karena tersulut emosi saat terjadi gesekan di jalanan. Kemacetan di jalan raya memang dapat memicu masalah beragam. Selain membuang waktu pengendara, kemacetan juga meningkatkan stres, sehingga seseorang dapat dengan mudah tersulut emosinya. Namun aksi main hakim sendiri dengan cara arogan di jalanan tetap tak dapat dibenarkan. Selain peran aparat untuk menciptakan ketertiban, pengendara juga memegang peran krusial untuk saling bertoleransi demi menghindari tindakan anarki. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krisna Murti menegaskan penertiban lokasi prostitusi Kalijodo bukanlah persoalan besar. Namun pemerintah daerah diminta untuk tetap mempertimbangkan implikasi sosial, terutama bagi warga dan permukiman di sana.
3,5 tahun saya di sana, kami meratakan Kalijodo bersama waktu itu Gubernur Pak Sutioso. Preman habis, ya 2.000 orang tuh habis, dan kemudian perjudian habis. Bahwa kemudian masih ada sisa-sisa pemukiman di sana harus dipedomani. Ada pemukiman penduduk di atas tanah negara. Ada dibangun bangunan yang menjadi kafe-kafe yang ilegal, ya. Di sana ada mucikari mungkin, ada orang-orang yang datang minum-minum kelas-kelas bawah yang kemudian menimbulkan implikasi sosial, dan kemudian salah satunya berakibat seperti yang kemarin kecelakaan. Maka Pemda, Pak Gubernur saya dengar mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Bapak Kapolda juga sudah mendukung. Nah, nanti kami memberikan masukan kepada Bapak masukan internal seperti apa Kalijodo. Intinya Kalijodo nggak ada masalah, itu diantem nggak masalah, nggak ada premannya lagi. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembongkaran lokasi prostitusi Kalijodo. Rencananya lokasi itu akan disulap menjadi taman terbuka hijau. Berikut liputan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Ricky Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal. Nama Kalijodo mencuat setelah peristiwa kecelakaan Fortuner yang menewaskan 4 orang usai pulang dari salah satu kafe di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Atas peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan Kalijodo, Jakarta Barat setelah membenahi waduk Peluit. Kawasan Kalijodo ini sebenarnya merupakan jalur hijau, di mana nantinya ke depannya setelah pembongkaran, Pemprov DKI Jakarta akan membuat sebuah taman di kawasan Kalijodo ini. Kalijodo dikenal sebagai tempat hiburan malam lintas generasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali menertibkan kawasan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang berbatasan dengan Jakarta Barat ini. Namun praktik prostitusi di kawasan yang diapit oleh Kali Angke dan Kanal Banjir Barat ini tetap berlangsung. Kawasan Kalijodo yang luasnya kurang lebih 5 hektar merupakan kawasan padat penduduk. Sekitar 2.000 kepala keluarga menempati kawasan Kalijodo. Sekitar 50 kafe beroperasi di kawasan Kalijodo dan sekitar 150 PSK tinggal di sana. Namun saat PSK bekerja, jumlahnya bisa mencapai 500 orang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku siap untuk menggusur lokalisasi di wilayah Kalijodo. Sebelum digusur, Pemprov DKI akan melayangkan surat peringatan untuk mengosongkan wilayah Kalijodo terlebih dahulu. Ahok mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melakukan perlawanan jika rencana penggusuran ini terjadi. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga, mantan Bupati Belitung Timur ini akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam mengamankan Kalijodo. Tapi setelah kejadiannya Fortuner, saya berpikir kalau dibiarin terus, nanti korban lagi nih. Ya udah, kita utamakan bersihin dulu lah Kalijodo. Pemprov ada kendala nggak sih Pak? Kan katanya preman di sana serem-serem. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu Pak. Terus iya, jangan 1-2 orang. Datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1.000, kita kirim 1.000 brimob. Senjata lengkap kok. Tapi udah ada koordinasi belum sih Pak sama polisi? Nanti kan udah SP1, SP2, SP3, baru kita minta bantuan polisi. Bener Pak, mau ngirim tank sampai ke sana Pak? Enggak, kan dia bilang masih pakai tank. Ya pakai tank ya saya pakai perumpamaan ya pakai tank dong. Maksudnya tank top. Saya pakai tank top, kita tank top juga. Minimnya ruang terbuka hijau membuat kawasan Kalijodo, Jakarta Utara menjadi salah satu program Pemprov DKI Jakarta dalam ruang terbuka hijau. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membongkar kawasan Kalijodo untuk dijadikan jalur hijau. Namun hal ini masih mendapat penolakan dari warga. Dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Erik Gumaryadi, Ricky Rusdiana, Muhasin Jalal, Berita 1. DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017 mendatang. Partai Nasdem optimis Ahok mampu memenangkan kontestasi Pilgub 2017 hingga Ahok kembali terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2021.
Meski pelaksanaan Pilgub masih akan digelar tahun depan, Ahok secara resmi telah mendapat dukungan politik dari Partai Nasdem. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh pengurus Nasdem DPD DKI Jakarta pagi tadi. Koordinator wilayah Partai Nasdem DKI Jakarta Victor Laiskodat menyatakan sosok Ahok masih dibutuhkan untuk memimpin ibu kota. Ahok dinilai berwibawa, berani dan tegas sehingga mampu membangun kota Jakarta menuju yang lebih baik. Kepada Kakak Victor untuk menyampaikan kabar gembira. Kami dari DPP Partai Nasdem, Tim 7 dan Ketua Umum serta Sekjen memutuskan untuk mencalonkan Saudara Ahok menjadi calon Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017 dan 2022. Lalu apa alasan Partai Nasdem mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang? Kita langsung bergabung bersama dengan rekan kami Anissa Kartabrata yang akan melaporkan lebih lanjut tentang hal ini dari gedung DPP Partai Nasdem di Gondang Dia. Anissa, seperti apa sebenarnya dukungan yang diberikan oleh Partai Nasdem terhadap Ahok untuk maju dalam Pilkada Gubernur DKI tahun depan? Ya, Elvita, secara resmi hari ini memang Partai Nasdem mengemukakan untuk mendukung. Victor yang ngomong. Bestari. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Bang, ini alasan Nasdem untuk memilih Ahok atau mencalonkan Ahok kembali di Pilkada DKI 2017 ini apa? Ya, kami dari tim Pilkada